Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang Fluidized Bed Dryer. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Perkenalkan, saya Fitri Nurlaili dari NIM 8. Saya Palu Pidiautami dari NIM 15. Saya Bagus Zikri Wicaksono dari NIM 46. Saya Muhammad Faris Parasliadi dari NIM 065. Saya C. Sarjeta Daud dari NIM 075. Saya Zerna Diemba dari NIM 08. dan saya Yunara Rinda Putri Haji dari NIM 110. Jadi kelompok kami dari kelompok 11 ada 5 topik pembahasan. Yang pertama itu ada gambar dan deskripsi alat, yang kedua fungsi tiap bagian alat, yang ketiga cara kerja alat, yang keempat aplikasi dalam industri, dan yang kelima kelebihan dan kekurangan alat. Yang pertama gambar dan deskripsi alat. Fluidized Bed Dryer atau FBD adalah alat yang hampir selalu ditemui di industri farmasi, berguna untuk pengeringan bahan-bahan setelah granulasi, sehingga mendapatkan kandungan air atau kelembapan dalam granul sesuai yang diinginkan. Fluidized Bed Dryer adalah proses pengeringan dengan memanfaatkan aliran udara panas atau konveksi dengan kecepatan tertentu yang dilewatkan menembus bahan sehingga bahan tersebut memiliki sifat seperti fluida atau terfluidisasi. Fluidisasi merupakan suatu proses di mana tumpukan partikel padat yang diletakkan di atas grid atau plat berluang mulai terangkat ke atas karena adanya aliran gas atau fluida yang dihembuskan dari bawahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan yang selanjutnya ada Fluidized Bed Dryer, yaitu fungsi tiap bagian alatnya. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian dari alat Fluidized Bed Dryer. Nah, untuk penjelasannya bisa di slide selanjutnya. Yang pertama itu ada kipas atau blower. Kipas atau blower berfungsi untuk menghasilkan aliran udara yang akan digunakan pada proses fluidisasi dan menghembus udara panas ke dalam ruang pengering. Juga untuk mengangkat bahan agar proses fluidisasi terjadi. Yang kedua ada elemen pemanas atau heater yang berfungsi untuk memanaskan udara sehingga kelembapan relatif udara mengering turun, di mana kalor yang dihasilkan dibawa oleh aliran udara yang melewati elemen pemanas, sehingga proses penguapan air dari dalam bahan dapat berlangsung. Yang ketiga ada plenum. Plenum dalam mesin pengering tipe fluidisasi merupakan saluran pemanas udara panas yang dihembus kipas oleh ruang pengering bagian. Saluran udara ini dapat berpengaruh terhadap kecepatan aliran udara yang dialirkan, di mana arah aliran udara tersebut dibelokkan menuju ruang pengering dengan bantuan sekat-sekat, yang juga berfungsi untuk membagi rata aliran udara tersebut. Boleh di next. 4. Ruang pengering. Berfungsi sebagai tempat di mana bahan yang akan dikeringkan ditempatkan. Perpindahan kalor dan massa uap air yang paling optimal terjadi di ruang ini. Menurut Mujamdar, tinggi tumpuhan bahan yang optimal untuk pengering dengan menggunakan Fluidized Bed Dryer adalah 2/3 dari tinggi ruang pengering. Yang terakhir ada hopper yang berfungsi sebagai tempat memasukkan bahan yang akan dikeringkan ke ruang pengering. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga, cara kerja alat Fluidized Bed Dryer. Pengering Fluidized Bed Dryer atau FBD adalah pengering yang menggunakan prinsip fluidisasi.
Nah, prinsip kerja mesin pengering sistem FBD ini adalah menghembuskan udara panas yang terkontrol dengan volume dan tekanan tertentu oleh kipas peniup atau blower melalui suatu aliran ke pengering FBD memerlukan kecepatan tinggi dalam proses pengeringan agar bahan yang dikeringkan dapat terangkat untuk mengalir keluar. Kalau kinerja dari pengering FBD maka Closed Vibrating Speed Dryer atau CVFBD. Pada pengering CVFBD, kecepatan udara dapat diminimalkan karena sudah diatasi dengan penambahan motor vibro sebagai alat bantu agar bahan yang dikeringkan dapat mengalir keluar dengan cara diketatkan. Next. Selanjutnya adalah aplikasi fluidized bed dryer dalam industri. Oke, yang pertama adalah aplikasi di bidang industri minyak bumi. Pada pembakaran batu bara, pada pembangkit listrik tenaga uap, di mana udara ditiup dari bawah menggunakan blower, sehingga benda padat di atasnya mempunyai sifat seperti fluida. Yang kedua adalah aplikasi di bidang industri farmasi. Untuk mengeringkan obat, pengeringan merupakan tahap operasi di mana sejumlah air atau zat cair dari bahan dipisah untuk mengurangi kandungan cairan di dalam zat padat hingga suatu nilai yang dikehendaki. Dan yang ketiga yaitu aplikasi di bidang industri pangan. Pada proses pembuatan kacang polong, sampel kacang polong dikeringkan dalam fluidized bed dryer menggunakan variasi suhu pengeringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu udara pengeringan, volume udara, berat sampel, dan proses pretreatment mempengaruhi karakteristik dan kualitas pengeringan. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan alat dari fluidized bed dryer. Yang pertama, kelebihannya yaitu adalah fluidized bed dryer menjamin pengeringan cepat dan homogen. Gas atau udara panas mengalir ke sistem dengan kecepatan lebih besar dari kecepatan pengaturan partikel. Ini menyebabkan partikel-partikel menjadi tersuspensi di udara panas atau gas. Dalam keadaan terfluidisasi ini, partikel yang ingin dikeringkan sebenarnya bersentuhan langsung dengan gas atau udara panas, dan karena itu pengeringan dapat dilakukan dalam 10 hingga 40 menit. Selanjutnya kelebihan dari fluidized sendiri. Fluidized bed dryer cocok untuk produk yang sensitif panas. Beberapa bubuk dan butiran degradasi atau kehilangan sifat-sifat penting ketika mengalami panas atau suhu yang ekstrim. Ini membuat sistem pengeringan konvensional tidak cocok untuk produk tersebut. Desain bed fluidized modern memiliki sensor sensitif dan efektif yang memantau semua parameter penting selama proses pengeringan bahan. Bahkan dengan laju perpindahan massa dan panas yang tinggi masih dapat mengontrol parameter dasar yang mempengaruhi kualitas produk akhir. Dengan panel kontrol ini dapat dengan mudah memonitor pengaruh suhu dan aliran udara. Artinya dengan sistem kontrol modern dapat menyesuaikan semua parameter aliran udara masuk. Next. Yang ketiga ada fluidized bed memastikan efisiensi pengeringan bahan. Prinsip kerja pengeringan unggun fluida adalah sedemikian sehingga partikel dikeringkan secara individual sebagai lawan dari seluruh unggun. Udara panas atau gas mengelilingi semua partikel dan ini memastikan efisiensi dalam proses pengeringan bahan. Udara atau gas panas mencapai setiap permukaan partikel
Ini menjamin efisiensi 99,9% dalam proses pengeringan sambil menghemat panas termal. Next. Yang keempat itu ada penanganan fluides bed dryer mudah dan kurang tenaga kerja intensif. Sejumlah desain pengering bed fluida demikian rupa sehingga dapat dengan mudah memindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Ini membuat penanganan mesin ini mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga. Selain itu, ada yang memiliki roda, membuatnya menjadi peralatan pengolahan bahan portable. Ini membuat fluides bed dryer menjadi pilihan sempurna untuk sebagian besar aplikasi laboratorium dan gambar di samping adalah pengeringan fluides dengan roda. Next. Yang kelima ada fluides bed dryer memiliki biaya perawatan rendah karenanya mengurangi downtime. Ini cukup jelas dari desain modular dan CGMP yang sesuai untuk fluides bed dryer untuk mesin farmasi. Peralatan terbuat dari stainless steel sehingga tidak perlu khawatir tentang kontaminasi produk, polusi debu, karat, atau proses pembersihan yang membosankan. Selain itu, dengan desain modular yang dapat dengan mudah mengganti atau memodifikasi mesin ini agar sesuai dengan aplikasi. Next. Yang keenam itu tidak ada hotspot pada produk akhir. Hotspot adalah fenomena umum di sebagian besar peralatan pengeringan. Ini karena produk bersentuhan langsung dengan permukaan pengeringan. Semua bahan ditangguhkan dalam ruangan pengeringan bahan. Selain itu, dapat memiliki kapasitas yang tepat dari pengering fluida, di mana terdapat percampuran partikel dan udara yang sangat baik. Dalam aplikasi pengeringan lainnya tidak dapat menggunakan suhu tinggi karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk. Namun, untuk kasus fluides bed dryer dapat menggunakan suhu pengeringan tinggi berdasarkan prinsip kerjanya, maka dapat menggunakan mesin ini untuk pengeringan produk-produk thermolabile. Gambar di samping adalah contoh pemprosesan bahan fluid bed. Next. Yang ketujuh, itu ada desain fluides bed dryer datang dalam berbagai kapasitas dan ukuran. Yang ke-8 itu ada fluides bed dryer cocok untuk memproses bahan berkelanjutan dan batch. Yang ke-9 tidak ada risiko bermigrasi zat larut dan mengurangi polusi debu. Yang ke-10 untuk ukuran kecil dengan kapasitas produk tinggi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kekurangan fluidized bed dryer. 1. Kemungkinan kerugian produk. Dalam keadaan terfluidasi, partikel mengalami keadaan turbulen. Dalam keadaan seperti itu, ada kemungkinan besar kerugian produk. 2. Cara peningkatan elektrostatik mungkin tinggi, yaitu gerakan yang kuat dapat menghasilkan muatan elektrostatik. Ini adalah fenomena ketika mengeringkan bubuk organik. Yang ketiga, mengeringkan bahan lengket cukup sulit. Prinsip fluidisasi yang bergantung pada pengering unggun fluida membutuhkan gerakan bebas partikel. Oleh karena itu, bahan lengket atau perekat tidak akan bergerak bebas. Maka, hampir tidak mungkin untuk menggunakan peralatan ini. Next. Kekurangan fluidized bed dryer yang keempat, yaitu kemungkinan penurunan tekanan tinggi, ya,
Yang kelima, peningkatan mekanisme penanganan gas atau udara gas. Yang keenam, kualitas produk yang tidak seragam. Dan yang terakhir, fluidisasi rendah. Sekian mungkin penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih kan. Stop guys. Itunya dong.